tempat yang paling nyaman, namun rumah juga bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya. Karena rumah bisa saja terlihat bersih dari luar, tapi justru sangat kotor di dalam. Nah, kotornya rumah sebenarnya bisa terjadi akibat banyaknya mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Mikroorganisme tersebut hidup di barang-barang perabot dan peralatan rumah yang mungkin jarang kita bersihkan. Nah, apa saja barang-barang yang paling sering menjadi sarang bakteri di rumah? Berikut infonya untuk Anda. Yang pertama adalah spons cuci piring. Kita semua tahu bahwa spons berfungsi penting untuk membersihkan sisa-sisa makanan pada peralatan makan kita. Yang kita kadang abai adalah kenyataan bahwa spons cuci piring justru bisa menjadi rumah bagi kuman dan bakteri. Spons yang basah dan lembab bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya jamur dan bakteri. Jadi, sebaiknya Anda mulai membersihkan spons cuci piring di rumah secara berkala. Dengan air panas, lalu keringkan di bawah sinar matahari. Terakhir, jangan lupa untuk mengganti spons cuci piring Anda setiap 1 minggu sekali. Barang kedua adalah sikat gigi. Sama halnya seperti spons cuci piring, jangan biarkan sikat gigi Anda disimpan di tempat yang basah dan lembab. Hal ini akan mengundang bakteri dan kuman untuk bersarang di bulu-bulu sikat gigi Anda. Sebaiknya simpan sikat gigi Anda di tempat yang kering dan bukan di kamar mandi. Dan tentunya jangan pernah lupa untuk mengganti sikat gigi yang Anda gunakan maksimal 3 bulan sekali demi kesehatan rongga mulut. Selanjutnya ada karpet. Benda yang satu ini memang sangat mudah untuk dihinggapi mikroorganisme seperti bakteri karena posisinya yang berada di lantai. Hal tersebut diperparah dengan kebiasaan sebagian orang yang enggan mencuci kaki sehingga karpet seringkali menjadi tempat transit bakteri dari kaki ke bagian tubuh atau barang lain. Selain itu, sisa-sisa makanan dan bulu-bulu hewan peliharaan juga kerap menempel di karpet. Semua faktor tadi membuat karpet menjadi sarang bagi berbagai kuman dan bakteri. Maka dari itu, bersihkan karpet secara rutin dan jemur di bawah sinar matahari secara berkala, agar Anda dan keluarga senantiasa terbebas dari bakteri yang menempel di dalamnya. Yang terakhir adalah tas. Siapa sangka kalau benda yang sehari-hari menemani Anda beraktivitas bisa menjadi surga bagi bakteri dan kuman. Kuman dan bakteri bisa dengan mudah menempel di tas karena tas kerap menempel di berbagai tempat. Tempat-tempat tersebut juga belum tentu bersih dan bebas kuman. Akhirnya, tas Anda menjadi tempat persinggahan bagi banyak mikroorganisme tersebut tanpa Anda sadari. Jadi, bersihkan tas secara rutin agar Anda sekeluarga terhindar dari bakteri dan kuman. Gunakan produk-produk disinfektan yang aman untuk membersihkan tas, dan tentunya simpan tas di tempat yang kering dan terpisah dari perabot rumah yang lain. Nah pemirsa, itu tadi adalah beberapa perabot dan peralatan rumah tangga yang bisa menjadi sarang bakteri. Jadi mulai sekarang, bersihkanlah barang-barang tersebut secara berkala demi kesehatan Anda. Pemirsa, banyak dari kita sering mengira bahwa infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri merupakan dua hal yang sama karena gejalanya yang serupa. Tapi sebenarnya infeksi virus dan bakteri ini dua hal yang sangat berbeda. Mengapa demikian? Mari kita simak informasinya berikut ini. Virus adalah mikroba dengan ukuran yang kecil. Mereka menempel pada sel inangnya untuk hidup dan berkembang biak. Virus dapat merusak sel-sel dalam inangnya dan juga dapat mengubah sel. Organ tubuh yang sering menjadi tempat virus berkembang biak adalah di dalam hati, darah, dan saluran pernafasan. Penyakit flu, herpes, cacar air, sampai penyakit AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala yang sering muncul bila terkena virus adalah hidung berair, demam, batuk-batuk, sakit tenggorokan, susah tidur, atau terkadang keluar darah dari hidung. Lalu ada bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang bisa hidup di berbagai lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Bakteri patogen merupakan bakteri jahat yang menyebabkan penyakit pada tubuh manusia.
Infeksi bakteri tersebut bisa menyebabkan sejumlah penyakit seperti tuberkulosis, radang tenggorokan, atau infeksi saluran kemih. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari lamanya sakit yang dialami penderita. Durasi terkena infeksi virus biasanya terjadi sebentar tapi akut. Sedangkan bila terinfeksi bakteri biasanya terjadi sampai 10 hingga 15 hari secara terus-menerus. Dan dari perbedaan infeksi virus dan bakteri ini yang paling penting adalah pengobatannya. Pengobatan dengan antibiotik diberikan untuk infeksi bakteri, namun tidak tepat untuk infeksi virus. Antibiotik dapat menghambat proses perkembangan dan metabolisme bakteri di dalam tubuh manusia. Karena itulah dengan menjalani pola hidup sehat, infeksi virus dan bakteri akan dapat tercegah. Nah pemirsa, itulah tadi informasi kesehatan penting yang selalu kami kabarkan. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat dari Senin hingga Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.